Hari ini kita berbicara tentang jangan mencuri. Ini merupakan lanjutan daripada seri 10 perintah Allah. Jadi hari ini kita tanpa terasa masuk kepada bagian yang ke-8. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita perhatikan ya bagian-bagian firman Tuhan, kita ikutin, kita makin lebih dalam memahami tentang kebenaran firman. Sehingga saya berpikir bahwa ya di ibadah kita akan isi dengan eksposisi, bahas berkitab demi berkitab, kemudian bahas bagian demi bagian. Nah, tahun ini kita pasti selesai 10 perintah Allah. Tahun depan kita akan berbicara tentang doa Bapa kami. Apa isinya sebetulnya? Karena setiap minggu setelah doa persembahan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tapi apa maknanya? Jangan sampai menjadi hambar. Kita sering mengucapkannya tapi nggak tahu makna yang sebenarnya. Nah, hari ini kita bicara tentang jangan mencuri. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, maka topik tentang jangan mencuri itu sudah dituliskan di dalam terutama Keluaran 20 ayat 15, terutama dalam perintah Allah. Keluaran 20:15. Kemudian juga di dalam Ulangan 5 ayat 19. Dan juga termasuk di dalam Imamat 19 dan 11. Sepertinya singkat sekali. Cuman kata jangan mencuri. Tapi maknanya sangat dalam. Nah, kalau saya mau jabarkan mungkin bisa 2 jam 3 jam kita baru selesai. Ya saya terbiasa berkhotbah. Ya saya bisa sih berkhotbah tanpa teks sebetulnya. Cuma saya nggak mau, takutnya keluar dari jalur. Saya ngomong jadi ngaco, ngomong jadi nggak benar gitu kan. Tapi tetap saya menggunakan teks sehingga terbiasa apa yang saya sampaikan pasti bisa saya pertanggungjawabkan. Kita bicara tentang jangan mencuri. Jadi Allah melarang orang semua, bukan hanya orang percaya, tapi juga orang-orang yang tidak percaya, melarang mereka untuk tidak mencuri. Nah, dalam perintah ini tentu mengandung suatu makna yang paling dalam. Nanti kita akan perhatikan lebih jelas lagi maknanya apa. Nah, jangan mencuri di dalam kalangan Yahudi, mereka mengartikan jangan mencuri itu bukan hanya menyangkut benda, tapi juga ditafsirkan juga berkaitan dengan pencurian terhadap orang dalam tanda kutip. Yang kita sebut apa? Penculikan. Sehingga sebetulnya kata jangan mencuri yang pertama sebetulnya bagi orang Yahudi diartikan jangan menculik, jangan mengambil milik orang lain, pasangan orang lain, kemudian apalagi yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dalam bagian ini yang pertama kata jangan mencuri itu mengacu kepada jangan menculik, jangan merampas kehidupan orang. Jadi kita harus menghargai karena mereka adalah pemberian Tuhan kepada masing-masing orang yang merupakan makhluk yang mulia yang memang perlu dijaga. Nah, kalau saya mau tanya, apakah boleh misalnya karena kita sayang sama seseorang, ini terutama yang mungkin sudah menikah atau belum menikah, boleh nggak kita kemudian saking cintanya kita kepada seseorang mengajak dia kawin lari? Itu termasuk menculik sebetulnya. Ya nggak boleh ya. Waktu saya pikir-pikir, wah jangan menculik bukan hanya sekedar kita misalnya saya ketemu dengan orang, saya suka sama dia, kemudian saya bawa dia pergi, kemudian saya mengambil perhiasannya, lain sebagainya. Ternyata kita harus menghargai misalnya anak ini dititipkan seseorang, Allah kepada seseorang, maka kita harus menghargai. Ya datang kepada orang tuanya kalau memang kita suka kepada dia. Kalau memang tidak diperkenan, ya pasti ada maksud Tuhan. Kemudian dalam kehidupan keseharian, jangan mencuri ditafsirkan sebagai larangan mengambil alih hak milik orang lain secara tidak sah. Artinya ya kita menyerobot punya orang atau mengambil punya orang dengan ya memang tidak ada izin daripada orang tersebut. Dan itu memang disebut mencuri. Nah, saya teringat dengan peristiwa ada seorang bendahara gereja transfer ke rekening gereja. Nah, ini hati-hati Pak David ya. Nanti uang persembahan Bapak transfer ke gereja. Ternyata totalnya nilai nominalnya lebih. Nolnya lebih 1 dari yang 150.000
Nah, itu berapa tuh? Nah, lumayan kan? Nah, terus ada gereja memperlakukan kalau salah nggak boleh dikembalikan. Dan ini fakta sampai di gereja ribut. Masa sih gereja seperti itu? Nah, ternyata memang ada orang yang benar-benar saklek seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa di gereja kita enggak. Kalau kita udah tahu benar-benar itu 150 atau 1.500.000, ya meskipun nilainya lebih daripada itu nolnya, tetap kita kembalikan kepada orangnya. Makanya kita kan ada catatan di pada minggu. Berapa yang masuk kantong yang hitam, berapa yang masuk kantong yang merah, ada bukti-buktinya dan juga ada yang bertanggung jawab untuk tanda tangan. Nah, sehingga nggak serta-merta kita rasa, wah rezeki nih, gereja dapat transferan banyak, ternyata salah ngeceknya. Atau misalnya ada orang transfer ke kita kan, ke rekening kita tiba-tiba, waduh rezeki nih, kebetulan saya nggak punya uang gitu kan, ditransfer nominalnya lebih. Gimana, kita kembalikan apa tidak? Ya mudah sih ngomong kembalikan ya. Saya dulu pernah ke ATM, kebetulan di daerah Tanah Abang. Saya buru-buru masuk ke ATM Mandiri. Nah, kemudian saya dengar kok ada suara seperti uang kejepit gitu kan, atau ATM kejepit. Saya lihat ternyata ada uang beneran kejepit 500.000. Hati ini langsung berdebar. Kebetulan yang saya butuhkan 500.000 yang mau saya ambil. Daripada ngambil punya saya, mending ambil itu gitu kan. Saya tarik nafas dulu, saya lihat kiri kanan, nggak ada orang beneran. Nah kemudian saya pikir lagi, apakah saya harus ngambil uang itu? Dalam hati yang baik, diambillah. Nanti kalau pas ketemu orangnya, ya saya kasih ke dia. Ya kalau enggak, anggap aja rezeki saya, gitu kan? Dalam pergumulan yang tidak mudah, dalam keputusan yang harus cepat. Karena kan kalau kita nggak cepat, orang lain datang, mungkin orang lain ngambil kan? Saya ambil. Saya langsung taruh ke kocek. Saya nunggu ada orang datang nggak? Dalam hati saya, Tuhan, ini kalau nggak ada orang datang, ini pasti rezeki buat saya nih. Saya tunggu nggak ada orang datang, tapi ada security kan? Tapi rasanya ada berkata itu bukan milik kamu. Hati nggak tenang juga. Ya akhirnya dengan berat hati saya datang ke Pak Sapa. Bilang, Pak, ini ada uang 500.000 tadi nyangkut di ATM. Saya nggak tahu punya siapa. Nanti kalau orangnya balik nanya, mungkin Bapak bisa memberikan kepada dia. Karena kan saya nggak ada waktu lagi untuk nunggu lama. Itu keputusan yang nggak mudah juga bagi saya. Meskipun saya tahu bahwa ya saya membutuhkan uang itu. Lumayan kan, daripada saya ngambil uang saya di ATM, mending saya pakai uang itu. Tapi itu merupakan suatu pelajaran yang indah menurut saya, bahwa kadang-kadang antara rezeki memang, atau di sisi lain antara cobaan juga. Apakah kita memang harus mengambil atau mengembalikan? Nah sehingga pemahaman ini benar bahwa di dalam kehidupan keseharian jangan mencuri itu ditafsirkan sebagai jangan mengambil hak milik orang lain. Itu kan milik orang, bukan milik kita, bukan sesuatu yang sudah diserahkan pada kita. Artinya dalam kondisi apapun, kalau bisa ya dikembalikanlah pada orang. Jadi kita nggak bisa merasa bahwa itu serta-merta seperti rezeki yang datang pada kita. Sehingga kan kalau kita perhatikan di diskusi-diskusi di TV itu, bagaimana kalau misalnya ada orang salah transfer, dikembalikan apa tidak? Ya, yang menerima sih berkata nggak bisa dikembalikan karena kan saya nggak minta. Tapi ternyata yang transfer itu kan merasa ya uang saya kekirim ke situ, harusnya dikembalikan. Dan memang nggak mudah juga. Tapi sebetulnya dengan memahami kalimat ini, pemahaman ini, kalau itu bukan milik kita, ingat ya, kalau itu bukan milik kita, apapun kondisinya, mau itu nyangkut, mau itu jatuh, mau itu apa ya, kita kembalikan. Kalau enggak, dapat dikatakan kita secara tidak langsung mencuri. Nah di dalam Alkitab kita perhatikan memang seperti misalnya Hawa dikatakan bahwa dia mengambil buah pohon yang dilarang kan. Tuhan berkata semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas.
tetapi hanya satu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, orang yang berpikiran jahat berkata, oh Tuhan memang sengaja taruh bola itu di situ supaya manusia mengambilnya. Tapi setelah kita berpikir sebetulnya kenapa nggak boleh? Ya itu milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan baru kita ambil. Kalau enggak ya jangan diambil. Kan sebetulnya sesederhana itu ya pemahamannya. Kalau Tuhan izinkan ya kita ambil. Sama seperti misalnya Tuhan izinkan nggak kita mencuri? Nggak izinkan. Ya kita jangan lakukan. Tapi kalau Tuhan izinkan, nah maka kan pemahaman agama kita beda dengan agama yang lain. Orang berkata boleh berbohong karena baik, karena maksud baik, atau boleh mencuri karena kepepet atau karena maksud baik. Ajaran agama lain berkata seperti itu. Tapi Alkitab jelas berkata secara terang-benderang nggak boleh mencuri. Jadi jangan berpikir bahwa itu boleh. Dari dulu sampai sekarang, dari PL sampai perjanjian baru, tidak pernah diizinkan untuk mencuri. Boleh nggak kita mencuri wifi tetangga yang nggak di password? Wah rezeki ini tetangga kebetulan nggak bisa mempasport kan? Dapat ini sinyalnya bisa masuk kita pakai. Tetangga bingung kok cepat banget habis ya. Ternyata ada yang pakai. Ya sebetulnya nggak boleh juga. Dan itu kita kategorikan bahwa apapun yang menjadi milik hak orang lain, ya kita tidak boleh mengambil. Kecuali kita mendapat izin, atau kecuali memang tiba-tiba terkonek kita nggak tahu, ya itulah yang hal. Tapi kalau kita tahu ya harusnya kita nggak menggunakan itu. Nah dalam bagian ini Thomas Aquinas melihat sebetulnya ada 5 jenis pencurian. Pencurian yang pertama itu pencurian yang sembunyi-sembunyi. Orang diam-diam tiba-tiba hilang. Kemudian dengan kekerasan, artinya dengan paksa. Kemudian dengan menahan upah. Kalau misalnya orang kerja sama kita tahan upahnya, berarti kita mencuri hak orang itu. Atau kemudian dengan menipu orang lain, berkata barang ini bagus, ternyata nggak bagus. Atau kualitasnya branded, ternyata nggak branded. Ini suatu barang palsu misalnya, berarti kita sudah menipu orang lain. Atau dengan membeli suatu posisi atau jabatan, termasuk juga misalnya kita demi masuk universitas atau masuk ke tempat tertentu nyogok dulu, nah itu disebut sebagai pencurian sebetulnya. Ya sejajar dengan seperti korupsi juga. Jadi dalam bagian ini kita melihat waktu kita berbicara tentang jangan mencuri, nah maka ini sesuatu yang mulai terang-benderang bisa kita lihat. Nah Allah tidak hanya melarang pencurian, perampasan, dan penculikan, tetapi Allah juga melarang segala praktek tipu daya yang dirancang untuk memperoleh milik kepunyaan sesama kita manusia. Jadi kita membuat suatu rancangan bagaimana kita bisa menipu orang itu. Nah, kalau kita perhatikan tentang tanah orang tiba-tiba berpindah ke hak milik orang lain dengan tipu daya atau hal yang lain juga bisa terjadi. Nah ini suatu praktek yang nggak benar. Praktek juga disebut sebagai pencurian terhadap milik orang lain. Nah maka sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan ya, kita akan menjadi orang Kristen ya kalau kita melakukan, menjadi orang Kristen yang sangat berbeda dengan orang lain, yang tahu tentang suatu nilai, tentang etika, tentang kehidupan yang benar yang perlu kita jalani. Nah maka dalam 10 perintah Allah ini memberitahukan kepada kita apakah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan atau berbuat pura-pura adil atau dengan timbangan. Ya kadang-kadang kan orang-orang menipu dengan timbangan ya. Kita lihat kok timbangan sejajar, ternyata ada cara dia untuk mengubah sehingga yang harusnya 1 kilo menjadi 8 on atau berapa. Yang pasti bahwa nilainya sangat berkurang. Dulu pernah saya beli kepiting di Kramat Jati. Di pinggir jalan itu kan kalau sore-sore itu kan banyak jualan seafood ya. Saya suka lewat beli kepiting. Rasa-rasanya saya udah pilih kepiting yang bergerak-gerak. Artinya kan hidup kan? Artinya kan ada isinya kan? Tiba-tiba nyampe di rumah setelah direbus, kok nggak ada isinya?
Bopo. Nah, itu cara menipu. Saya nggak berkata bahwa semua yang di pasar itu seperti itu, tapi saya mengalami hal seperti itu. Misalnya kita beli kerang, kita lihat utuh isinya, kita pilih, ternyata ada mungkin seperempatnya yang kosong isi di dalamnya. Ya, ini mengurangi timbangan, artinya sama dengan mencuri. Atau mengurangi ukuran atau takaran yang seharusnya tepat, maka dikurangi. Nah, itu pencurian-pencurian yang memang dilakukan secara terselubung ya. Atau misalnya kita beli barang, notanya kita buat double ya. Atau notanya kadang-kadang kan penjualnya berkata mau ditulis berapa bang? Harga yang asli segini, abang mau ditulis berapa? Jadi markup lah nilai itu kan, dari harusnya seharga gini, jadi nilainya menjadi tinggi dari itu. Nah, kadang-kadang penipuan-penipuan atau pencurian-pencurian, ya kita lihat pencurian itu bukan hanya sekedar misalnya saya ngambil barang Stephen. Ternyata pencurian itu adalah ketika kita mengurangi takaran, mengurangi ukuran, kemudian ketika misalnya seperti yang saya katakan tadi, kita kemudian membuat orang menerima sesuatu yang tidak pas seperti yang seharusnya orang itu terima, atau harga yang kemudian kita naikin menjadi harga yang tinggi, harga bon dengan harga yang aslinya menjadi berbeda. Nah, itu merupakan suatu penipuan atau pencurian hak milik orang lain. Nah, sehingga misalnya ya kita menjual barang-barang yang palsu, uang yang palsu, kemudian kita makan riba. Semuanya itu sebetulnya dilarang dan semua itu merupakan bagian dari lingkaran pencurian. Makan riba artinya memakan lebih daripada yang seharusnya, sampai memaksa harus bayar banyak. Harusnya sudah terukur, misalnya ya saya pinjam, saya kembalikan, ya lebihnya adalah 10% misalnya. Ternyata dia memaksa supaya lebih dari itu. Jadi dalam bagian ini katanya juga dalam bagian ini dikatakan memahami arti jangan mencuri. Jangan mencuri itu juga bisa diartikan sebagai sifat di mana orang itu kemudian kikir. Kita dipercayakan Tuhan berkat. Ya tentu Tuhan percayakan memang berkat itu kepada kita. Tapi sebetulnya peruntukannya itu belum tentu untuk kita semua. Maka kan kita harus tanya, Tuhan ini berkat ini untuk apa? Nah, sehingga ya kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan atau komitmen, itu bagian dari itu. Kemudian kita memberikan sesuatu kepada sesama kita. Artinya kita nggak menjadi pelit, kita merasa bahwa oh semua berkat ini milik saya. Tidak. Tapi kita tahu kebutuhan orang lain, ya kita bagikan kepada mereka. Nah, dalam bagian ini jangan mencuri itu berarti kita jangan pelit terhadap orang lain. Ketika kita pelit, ya itu juga bagian dari kita bisa dikatakan ya mencuri bagian yang Tuhan telah berikan kepada kita yang harusnya disalurkan kepada orang lain. Meskipun sepertinya kita punya hak, tapi kan Tuhan memberikan satu takaran yang supaya kita dengan bijaksana mengelola dan mengaturnya. Nah, kemudian termasuk misalnya kita terlalu boros. Jadi sampai pada puncak itu. Jadi kalau kita terlalu boros memakai segala sesuatu, apalagi menggunakannya dengan sia-sia, nah itu disebut mencuri. Di dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Apa saya maksudkan boros? Ya harusnya kita bisa makan dengan satu mangkok bakso udah cukup. Tapi karena kita ngerasa perlu banyak lagi, sampai kita makan berlebihan, nah itu juga terlalu boros. Atau pakaian yang harusnya pakaian kita cukup, sampai lemari kita udah penuh, naruhnya entah di mana, udah cukup, tapi tambah-tambah lagi, itu terlalu boros. Nah harusnya yang kalau memang kita mau beli, ya yang udah kita nggak pakai ini kita bagikan lah ke orang lain, lalu kita masukin lagi. Ya artinya bahwa jangan sampai kita membuang segala sesuatu untuk hanya kenikmatan diri saja, dan kemudian lama-lama menjadi sesuatu yang
habit, kebiasaan yang sia-sia. Ada orang beli barang nggak dipakai, nah itu kan sia-sia kan? Ada nggak yang beli barang nggak dipakai, cuma koleksi saja? Nah, itu bisa merupakan pencurian. Karena apa? Kalau bicara tentang pemberian Tuhan, ya berarti kan kita nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, sehingga memang dalam bagian ini kita harus memahami ternyata mencuri itu ruang lingkupnya jauh dari apa yang selama ini kita pahami. Jadi bukan sekedar mengambil barang orang. Ternyata waktu kita nggak bijak mengelola milik yang Tuhan percayakan pada kita, itu merupakan suatu pencurian, ya. Sehingga melalui perintah ini Allah memerintahkan agar kita hadir dalam dunia ini menjadi contoh, menjadi terang. Ya, yang pertama ya jangan ngambil punya orang lain. Yang kedua, jangan menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk sesuatu yang tidak perlu kita boros-boros. Apalagi kita gunakan dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Maka kita harus menjunjung tinggi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita menghargai, kita tidak mau mengambil milik orang lain. Kita juga menjunjung tinggi menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dua aspek dalam bagian ini, ya. Kita nggak ngambil milik orang lain, tapi kita nggak ngambil apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk hanya kepuasan kita kemudian menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena kalau kita gunakan dengan sia-sia, apalagi kita misalnya beli narkoba, saya sebut beli rokok misalnya, atau beli minum-minuman keras yang bukan memperbaiki hidup kita, justru merusak kita, yaitu sia-sia. Ya. Jadi kita harus pergunakan dengan bijaksana. Kalau enggak, kita mencuri milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita enggak mengatur, mengelola dengan baik. Padahal kita penata layan, penata kelola. Ya, sama seperti misalnya kita diberi Tuhan talenta, kita nggak pakai untuk Tuhan, itu menjadi sesuatu yang lama-lama menjadi, yang pertama terpendam, nggak kepake. Atau kita salah menggunakan, menjadi salah arah, nggak menjadi berkat untuk hormat mulia nama Tuhan. Ya, maka saya berpikir bahwa ya anak-anak muda, talenta yang Tuhan berikan, ya pergunakanlah. Ya, kemarin saya sengaja bilang pada Pak Martinus supaya 2 minggu ke depan ini saya main musik, supaya talenta saya juga kepake. Dan juga saya mau menjadi contoh bagi teman-teman semua, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita nggak perlu malu, nggak perlu iri pada orang lain. Kita gunakan, kita latih, nanti Tuhan tambahkan. Nah, kalau enggak, ya kita seakan-akan dapat daripada Tuhan, kita nggak gunakan, itu menjadi terbuang dan nggak jadi berkat bagi kita, nggak jadi berkat bagi orang lain. Sehingga ada seorang motivator berkata bahwa jangan sampai semua berkat Tuhan yang limpah itu kemudian nggak kita bagikan, lalu kita bawa ke kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya nanti semua kekayaan yang Tuhan berikan selama kita hidup, semuanya terpendam, mati di kuburan bersama dengan kita yang mati. Nah, harusnya waktu kita hiduplah kita mempergunakan itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga misalnya yang bisa musiklah selama masih hidup kan. Kalau udah mati ya nggak bisa main musik lagi. Yang bisa nulis buku lah selama masih hidup. Nanti kalau udah meninggal ya nggak bisa lagi. Yang bisa nyanyilah selama masih hidup. Ya mungkin selama ini nyanyi di kamar mandi, ya sekarang saya mau di persekutuan, di gereja. Jadi nggak monoton ya satu tempat itu. Jadi kita terus latih diri, apalagi sekarang banyak resource yang bisa kita perhatikan melalui YouTube, melalui apapun lah. Jadi memperkaya diri kita dan juga membagikan kepada orang lain. Ya, saya juga mulai belajar untuk nulis lagu. Ada 2 lagu yang saya sudah tulis, yang saya pikir sudah oke lah. Ya, nanti rencana kita mau tahun depan kira-kira kita mau nyanyi supaya menjadi berkat maksud saya. Dan saya mau menjadi teladan juga bagi teman-teman di tempat ini, bahwa apa yang kita bisa, nggak usah gengsi lah. Orang juga semuanya mulai dari nol, mulai dari nggak bisa. Kemarin saya nonton YouTube Atta Halilintar, dulu ngomongnya belepotan,
Tapi dalam perkembangan waktu karena dia telaten, ya orang dunia aja bisa sukses seperti itu, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Harusnya kita malu kan? Dia dulu belepotan ngomong sana sini, tapi kemudian sekarang dia dapat dikatakan dia sukses. Nah, dalam bagian ini maka sebetulnya orang-orang yang selama ini mencuri, Alkitab berkata bahwa supaya mereka tidak mencuri lagi, mereka harus hidup bekerja keras dengan segala usaha mereka sendiri. Bahkan waktu mereka boleh dapat untung, mereka boleh bagi dengan orang lain. Maka sebetulnya tidak ada kesempatan kalau kita rajin untuk mencuri, tidak ada kesempatan kalau kita rajin untuk iri kepada orang lain atau cemburu pada orang lain. Nah, kadang-kadang yang membuat orang mencuri itu karena malas, karena terlalu cemburu kepada orang lain, terlalu care dengan orang lain, akhirnya lupa untuk mendandani dirinya sendiri. Coba satu orang baca dari Efesus 4:28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, di sini dikatakan bahwa orang mencuri jangan mencuri lagi, bekerja keraslah. Supaya apa? Dia bukan hanya tidak mencuri lagi, tetapi dia bisa membagikan kepada orang yang kekurangan. Nah, ini nilainya lebih tinggi. Dia menghargai hidupnya, tidak mempermalukan hidupnya, justru dia menjadi berkat bagi orang lain. Siapa di sini pernah mencuri? Gak apa-apa, saya juga dulu pernah mencuri. Yang pernah mencuri? Pernah ya? Ya. Saya dulu mencuri air aren orang. Jadi ada teman ngajak, punya bapaknya sebetulnya, teman saya ngajak nyuri air aren. Dia ngajak, nanti malam ya kita ngambil air aren punya bapak saya. Enak banget, manis banget. Kamu naik ya, nanti saya dibawa. Saya naik. Ternyata waktu saya naik dia lapor bapaknya. Kalau saya nyuri, ya udah habislah saya. Saya udah bersembunyi, udah lari, nggak ketangkap. Ternyata dia ngasih tahu ya, saya ketahuan juga. Sampai ya kalau kita dulu kalau curi itu orang tua malu juga ya. Sampai orang tua marah luar biasa, saya dipukul berkali-kali sampai 1 minggu saya demam. Nggak selesai itu saya dijemur juga di sekolah. Karena kepala sekolah juga agak keras. Nah, kita pernah mencuri. Kemarin saya cerita ke istri, tapi bukan saya curi, tapi teman. Di Kalimantan itu kalau kita mau atau pedagang mau beli barang, maka dia harus melewati sungai. Nah, waktu dia ngangkat ke tokonya, dia butuh bantuan orang. Nah, dia minta bantuan kami, beberapa teman anak asrama. Jadi kami bantulah ngangkat barang dia. Lumayan dari sungai ke tempatnya dia kira-kira 1-2 kilo pakai gerobak. Nah, saya narik di depan, teman saya dorong dari belakang. Tapi sambil dia dorong, sambil dia lempar ke pinggir Indomie, sarden, bimoli, apa yang dia suka dilempar-lempar. Tapi dia udah tandain tempatnya. Di sini lemparnya, di sini. Nanti kalau udah beres semuanya, ngangkat semuanya, baru dia ngambil satu-satu. Ya, saya heran juga kok tiba-tiba banyak. Tadi saya ada lempar katanya. Dia mau bagi dengan saya bilang enggak lah. Nah, itu karena saya sudah mulai bertobat. Tapi dalam bagian ini kita perhatikan bahwa sebetulnya enak sih kita nyuri ya, kita dapat ya. Tapi sebetulnya kita merugikan orang lain. Bukan kita yang rugi, tapi orang lain rugi. Nah, cuman kalau kita pikir sebaliknya, misalnya kita yang berdagang, kemudian dia yang kerja sama kita diperlakukan seperti itu, mau nggak? Nah, nggak mau tentunya. Nah, maka jangan mencuri. Dan itu menjadi suatu flashback bagi kita, supaya kita melihat bahwa sebetulnya kasihan ya orang yang dirugikan. Kenapa kita jangan mencuri ya? Karena Tuhan sudah memelihara kita kok dengan caranya. Ya memang mungkin pemeliharaan Tuhan bagi dia menjadi kaya, dia punya ini dan itu. Tapi bagi kita juga ada rezekinya. Ya kita nggak perlu marah, nggak perlu cemburu, nggak perlu iri, nggak perlu sampai mencuri.
Ya saya selalu meyakini bahwa semua orang punya berkat masing-masing daripada Tuhan. Ya besar atau kecilnya ya tergantung proses, tergantung giginya kita, dan juga tergantung cara Tuhan, maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Coba teman-teman amati ya, tukang tambal ban, nggak jauh di sana nanti ada tambal ban lagi kan? Tapi kenapa tetap ada yang di sini, yang di sana? Ya itu cara Tuhan juga. Misalnya kita pergi ke ITC, ada yang dagang ini, ada yang dagang ini, ada yang dagang ini, tapi ada yang dagang hampir sama, nggak jauh lagi dari itu tempatnya, juga ada yang beli. Ya artinya bahwa semua takaran, semua berkat Tuhan yang mengaturnya, sehingga pemeliharaan itu daripada Tuhan. Nah, kita bersyukur pada Tuhan untuk berkat yang boleh kita terima. Nah memang harus hati-hati. Kalau kita nyuri sekali, kemudian kita nyuri 2 kali, nyuri ketiga kali, 4 kali, lama-lama kita merasa nyuri itu udah biasa. Bukan hanya buat teman-teman, tapi buat juga saya sebagai hamba Tuhan. Misalnya saya ngambil berkat, ya sekali saya nggak merasa. Ya saya pikir sesuatu yang luar biasa, tapi lama-lama nggak terasa bagi saya. Makanya saya selalu katakan bahwa ada orang dukung kita, transfernya ke saya. Ya, saya harus cepat transfer kepada Pak David atau kepada bendahara. Karena kalau enggak, kasihan. Ada banyak cerita ya, orang yang dapat dukungan kemudian menilep uang. Saya dapat cerita dari seorang bapak yang punya hubungan dengan luar negeri. Kemudian selama COVID kemarin mereka didukung banyak, kemudian dukungan itu harusnya dipergunakan untuk membantu orang-orang di daerah, terutama di Indonesia. Nilai uangnya berapa? 900 juta rupiah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Orang dipercayakan banyak, tapi kemudian ditilap oleh dia. Bapak ini berkata, kok pendeta seperti itu? Nah, saya berkata bahwa ya pendeta pun kalau nggak hati-hati dia juga bisa terpleset dengan uang atau dengan mencuri bukan miliknya. Apalagi kita kan, maka harus katakan pada diri kita, kalau itu bukan milik saya harus kembalikan. Saya akan sampaikan supaya kita bisa memahami. Jadi contoh pelanggaran terhadap hukum jangan mencuri itu, yang pertama itu mengambil sesuatu yang bukan milik diri sendiri atau milik orang lain tanpa izin, itu besar atau jumlahnya kecil. Jadi itu dilarang, entah itu buah, entah itu barang, entah itu uang, entah itu harta, lain sebagainya. Kemudian mencuri waktu dalam bekerja, kita nggak bekerja maksimal, itu juga dianggap mencuri. Misalnya kita harusnya bekerja 7 jam atau 8 jam, kita hanya menggunakan 5 jam, selebihnya kita gunakan untuk IG, Facebook, atau lihat yang lain, atau sama sekali nggak kerja, atau ngobrol, atau kemudian kita ngopi, atau kemudian kita merokok, nah itu termasuk di dalamnya. Atau kita bermalas-malasan, kemudian waktu bos kita jadi terbuang percuma, itu juga termasuk di dalam mencuri. Lalu kita pinjam barang orang. Siapa di sini pernah pinjam barang orang? Serta merta kita rasa lupa, terus kita merasa udah lama dan itu menjadi milik kita. Nah itu mencuri juga. Entah itu buku, entah itu pakaian, entah itu uang, lain sebagainya. Apalagi jelas-jelas minjam, ya kan? Minjam mau kata kembalikan, ternyata nggak kembalikan. Ditagih malah dia kalah kepada kita. Emang benar ya saya pinjam? Rasa-rasanya enggak. Nah, itu merupakan pencurian juga. Maka saya senang waktu saya pinjam buku kepada seorang ibu, dia catat jelas buku namanya apa, penulisnya siapa, berapa halaman, dipinjam oleh siapa, dia tulis dipinjam oleh pendeta Niko. Ya, bayangkan kalau saya nggak kembalikan, malunya luar biasa itu. Yang maksud saya adalah mau itu sepatu, mau itu kaos kaki, mau itu pakaian, mau itu perhiasan, ya saya nggak tahu yang suka kita pinjam kepada orang lain. Tapi jangan menganggap itu serta-merta milik kita, dan jangan berpikir, oh dia lupa,
anggap aja ini milik saya. Nggak bisa juga, karena itu milik orang lain. Nah, kenapa saya pengen detail? Supaya kita ngeh bahwa itu mencuri sebetulnya. Jadi mencuri dengan menggunakan ukuran, volume, timbangan yang tidak cocok atau tidak pas, kita dianggap berbuat curang. Ya, termasuk juga tadi saya singgung menjual buah, menjual sayur, ikan, lain sebagainya, timbangannya kurang pas. Kemudian dia penjual gas LPG, harusnya penuh, ternyata mungkin setengah. Pernah nggak kita tiba-tiba nggak berapa lama nyalain kok habis? Nah, itu karena ada yang mencuri. Kemudian kita mengambil hak cipta orang lain, bisa dikatakan jiplak atau plagiator. Mahasiswa, teman-teman yang mau skripsi, jangan ngambil skripsi orang, kemudian cuma diubah temanya aja, judulnya aja, lalu kita anggap itu milik kita. Nah, itu sama seperti kita menciplak, kemudian kita menjadi plagiator. Ya, tadi saya sebut bahwa menjual barang berkualitas rendah, barang palsu, apalagi memeras, merampas, merampok, tidak memberikan hak yang harusnya menjadi milik orang lain. Jadi terutama untuk mereka yang suka memeras, merampok, atau terutama bagi bos-bos yang suka menahan-nahan upah atau memotong upah yang harusnya dealnya seperti ini ternyata tidak. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran. Lebih baik kita bekerja keras, karena di dalam Efesus tadi dikatakan 4 ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kemudian lebih baik kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, mencuri gak buat kita kaya. Mencuri malah mempermalukan diri kita, malah menghambat berkat, menghambat mata pencarian, menghambat kepercayaan orang kepada kita. Sekali kita ditandai sebagai seorang pencuri, selamanya orang gak percaya. Ya, meskipun kita sudah tobat, tapi itu akan membuat kita nggak akan dipercaya oleh orang lagi. Sehingga saya berkata kepada Bapak yang tadi, yang cerita kepada saya kalau ada uang yang diambil, saya berkata sebetulnya yang rugi dia nggak bakal dipakai lagi. Ternyata benar, dia langsung dipecat, tidak menjadi seorang karyawan di dalam, pada perusahaan ini perusahaan yang besar. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8, ini kita perlu ingat, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan sekali, dia malah membuat dirinya berduka sebetulnya. Ya, pada waktunya mungkin sekarang dia bergembira karena sukses mengambil barang orang lain. Maka jangan malu bekerja. Pekerjaan apapun itu kalau halal, kerjakan dulu yang ada di depan mata. Sehingga saya berpikir, apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya nggak malu main musik. Saya khotbah diundang dimanapun, nggak pernah malu. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Ya, kemudian saya lagi berpikir, apa yang bisa saya lakukan. Nah, terutama Pak Jokowi kan bicara tentang pangan. Apakah saya nanti akan menjadi seorang petani? Ya, saya nggak malu juga kalau misalnya satu saat saya harus melakukan hal itu. Yang maksud saya adalah, apa yang di depan mata yang bisa kita kerjakan, asal kita jangan mencuri, asal kita tidak membuat orang lain rugi, kerjakan dulu. Semua orang yang berhasil sekarang mulai dari hal-hal yang susah.
Sehingga jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, dikatakan di dalam 1 Petrus 4:15 ayat 16. Atau sebagai seorang pengacau. Tetapi jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang kita rasa kita ingin cepat dapat sesuatu, kita mencuri, salah. Mending kita kerja keras, jangan malu. Kalau kita menderita pun nggak perlu malu. Lebih baik kita menderita bekerja dan mendapat hasil dari tangan kita sendiri daripada kita merugikan orang lain. Nah, dalam bagian ini kalimat yang terakhir yang saya ingin katakan, bahwa kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka jangan mencuri. Mending kita kerja dulu, mencukupkan kebutuhan kita. Nah, nanti dalam perjalanan waktu kita akan sukses, kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, sehingga ya saya bersyukur saya bukan dari orang yang berada. Ya, mungkin Stephen tahulah kehidupan keluarga kami. Tetapi sejak ketangkap waktu itu, saya nggak pernah mencuri lagi. Apa saya miskin karena nggak mencuri? Enggak. Tuhan atur dengan caranya. Ya, barang ada, kita nikmati. Ya enggak apa-apa. Tapi kita nggak perlu mencuri. Kita nggak perlu merugikan orang lain. Karena kita tahu rezeki itu datang daripada Tuhan. Dan saya makin melihat bahwa apa yang kami nikmati, yaitu semua daripada Tuhan. Kadang-kadang godaan itu besar. Apalagi dalam kapasitas seperti saya sekarang ini. Kadang-kadang orang percayakan, ya mungkin jumlahnya belum terlalu banyak, tapi bagi saya itu juga suatu godaan kalau nggak hati-hati. Ya, maka kita harus menjaga diri. Ya, teman-teman juga kalau ada orang titip, beli ya barang ini, ya kalau sisanya balikin. Mau itu sisa 500 rupiah, balikin. Bahwa kemudian dia kasih ke kita, ya pilih Tuhan. Ya, itu dulu yang saya lakukan. Jadi kita mulai tertib, kalau enggak, ya kita akan terus-menerus melakukan kecurangan. Mari kita berdoa.